Halo anak-anak di mana saja berada, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harapkan kalian tetap sehat sehingga kita bisa kembali mengikuti pembelajaran seni budaya bersama Ibu Maria. Sebelum kita memulai, mari kita mohon berkat dari Tuhan sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini yaitu ragam hias pada kayu. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat memahami konsep ragam hias pada kayu dan kita dapat menerapkan ragam hias pada kayu. Nah, di hadapan kalian ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar pintu. Kedua itu gambar rumah adat ya dari Sumatera Utara. Dan yang ketiga itu gambar buffet ya. Ini merupakan hasil ukiran dari berbagai daerah. Yang pertama berasal dari Jawa. Kemudian yang kedua berasal dari Sumatera Utara. Dan yang ketiga ini berasal dari Palembang. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki hasil ukiran ini. Nah, Bu, kok kita melihat pintu, melihat rumah adat, melihat gambar buffet? Apa maksudnya? Mari kita ikuti sama-sama mengapa kita mempelajari atau melihat gambar-gambar ini. Pada tampilan gambar yang pertama, tentu kalian sudah mengerti bahwa bayang menjadi dasar atau bahan dasar pembuatan barang-barang tersebut itu berasal dari kayu. Sekarang kayu itu apa? Ya. Kayu merupakan atau kayu berasal dari tumbuh-tumbuhan hidup di alam yang jenis pohonnya mempunyai batang. Nah, batang inilah dinamakan dengan kayu. Ya. Ini batangnya, kemudian ini kayunya. Ya, jadi batang ini nanti ditebang, kemudian digergaji, dibuat kayu sebagai bahan dasar pembuatan mebel, pembuatan lemari, pembuatan pintu dan sebagainya. Kayu juga memiliki jenis dan sifat. Ya. Yang pertama itu jenis kayu keras, itu memiliki tingkat keawetan yang tinggi. Ya, biasanya ini warnanya lebih gelap. Ya, dia awet, keras. Dan yang kedua, jenis kayu yang tahan asam. Nah, ini tidak mudah patah, ringan, teksturnya halus dan seratnya panjang. Nih, bisa diperhatikan di sini gambarnya. Dan bahan kayu yang digunakan untuk seni ukir sebaiknya pilih yang bersifat lurus, keras, teksturnya halus, liat, tidak mudah patah dan berwarna gelap. Nah, jenis kayu yang cocok untuk ukiran yaitu kayu jati, sonokling, ya, salimuli, melur, dan cempaka. Ya, ada satu lagi itu kayu eboni. Nah, ini jenis-jenis kayu yang bisa kita gunakan untuk membuat ukiran atau membuat ragam hias.
membuat ragam hias pada kayu, yang pertama yaitu menggambar atau melukis. Ya. Menggambar atau melukis merupakan kegiatan membuat gambar pada bahan kayu kemudian memberi warna. Ya, sudah ada pada gambar. Ini gambar telenan atau dampar yang masih polos. Kemudian kita melukisnya dan memberi warna. Inilah teknik membuat ragam hias pada kayu dengan menggambar atau melukis. Sekarang kita akan melihat teknik yang kedua. Apa itu? Teknik yang kedua yaitu mengukir. Mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pada permukaan benda yang akan diukir. Nah, ini ya bentuknya berbeda. Kalau tadi hanya menggunakan cat, ya, digambar kemudian diberi warna, tetapi untuk mengukir ini membutuhkan alat-alat tertentu, yaitu pahat, karena kita harus membuat pola pada kayu dan kita akan memprosesnya, disebut memahat, ya, mengukir. Ragam hias pada kayu yang merupakan hasil karya atau seni ukir itu memiliki fungsi bermacam-macam. Yang pertama yaitu fungsi hias. Ini hanya sebagai hiasan sifatnya. Kemudian fungsi magis. Ini untuk kepentingan spiritual. Biasanya ini rumah-rumah adat, ya, Minangkabau, rumah adat Sumatera Utara itu ada fungsi selain hiasan juga ada kepentingan spiritual. Kemudian fungsi simbolik, ya, sebagai simbol memiliki makna tertentu, dan kalau ini menjadi simbol maka penampatannya tidak boleh sembarang tempat, ya. Contohnya ukiran rumah gadang ini tidak boleh sembarang tempat karena itu memiliki makna. Kemudian fungsi konstruksi, ini memperkokoh bangunan, ya, memberi kesan bangunan itu menjadi kokoh, ya. Dan fungsi ekonomis, ini menambah nilai jual, itu bisa terdapat pada mebel-mebel, kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Di hadapan kalian itu sudah terdapat motif ukir, ya. Tidak sembarangan ya anak-anak. Ada bagian-bagian ukiran itu. Yang pertama yaitu daun pokok, kemudian angkup, ya, terus simbar, terubusan, endong, benangan, dan pecahan. Sekarang apa yang dimaksud dengan pohon pokok, angkup, simbar, dan sebagainya? Yuk kita lihat sama-sama. Sekarang kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan daun pokok, ya, yang merupakan bagian dari motif ukir tadi. Ya, daun pokok merupakan motif pokok dari seluruh ukiran. Sedangkan angkup yaitu bentuk daun yang menelungkup pada motif daun pokok. Ya. Kemudian ada bagian yang dinamakan simbar. Simbar yaitu motif yang menghias bagian depan daun pokok. Endong yaitu motif yang menghias bagian punggung daun pokok. Selanjutnya yaitu terubusan. Terubusan yaitu tunas berbentuk daun yang muncul dari motif daun pokok. Pecahan yaitu motif berbentuk sobekan daun sehingga membentuk karakter motif daun. Dan yang terakhir yaitu motif garis yang terdapat pada
bagian motif utama sebagai pelengkap motif yang berbentuk bidang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ragam hias pada kayu, tekniknya bagaimana, dan jenis kayu yang digunakan pada ragam hias pada bahan kayu, ya. Sekarang tibalah saatnya kita membuat refleksi. Berilah tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pengertian bahan kayu. Bagaimana menurutmu, sulit atau mudah? Yang kedua, mengenal ragam hias pada kayu. Ya, sama juga, sulit atau mudah. Dan teknik membuat ragam hias pada kayu. Sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada topik seni budaya berikutnya. Terima kasih.